Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat hari Minggu Prapaskah yang pertama di tahun 2022 ini. Inilah masa di mana kita akan berpuasa dan berpantang selama 40 hari. Tujuannya adalah agar kita semakin sempurna dalam iman akan Yesus Kristus. Bacaan-bacaan pada hari ini mengisahkan tentang pencobaan, bahwa dalam perjalanan hidup, cobaan akan selalu datang silih berganti. Ketika cobaan berat itu datang, apakah kita masih memiliki iman kepada Allah yang Maha Belas Kasih? Saudara-saudariku, untuk mengawali renungan saya ingin mengisahkan sebuah cerita. Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat mengisahkan cobaan yang dialami keluarganya. Kejadiannya sudah beberapa tahun lalu. Istri dari saudaranya sudah hamil 7 bulan. Namun pada hari itu, ketika berada di tempat kerjanya, ia terjatuh. Akibatnya terjadi pendarahan, dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahu bahwa mereka harus memilih antara menyelamatkan bayinya atau ibunya, dengan risiko rahim harus diangkat dan tidak bisa mendapatkan momongan lagi. Akhirnya mereka memilih menyelamatkan sang ibu. Pasangan itu syok dan berjuang untuk bisa menerima situasi keluarganya, padahal mereka baru saja menikah. Beberapa hari kemudian, keluarga mereka diliputi duka lagi karena salah satu saudara dekat mereka meninggal. Mereka mengalami sebuah kesedihan yang mendalam, sebuah cobaan yang sangat berat. Namun kisah sedih itu masih berlanjut. 2 hari kemudian, sepupu mereka hanyut di laut dan tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Sungguh, keluarga ini mengalami situasi pencobaan dan mereka mengalami kesedihan yang mendalam, kecewa, marah, dan hampir putus asa. Mereka dicobai oleh Tuhan, namun syukurlah mereka tetap berpegang pada iman mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus yang kita imani itu adalah Allah yang juga mengalami pencobaan. Ia dicobai setelah berpuasa selama 40 hari. Ia sangat lapar. Di hari ke-40 setelah berpuasa, ia dicobai selama 3 kali. Pencobaan pertama, iblis menyuruh untuk mengubah batu menjadi roti. Saat itu ia sungguh sangat lapar dan haus, tentu ia membutuhkan makanan. Namun Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cobaan kedua, iblis meminta Yesus untuk menyembahnya dan kerajaan dunia diberikan kepada Yesus. Ini terkait dengan kekuasaan. Ketiga, iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Namun kita dengar dalam bacaan Injil bahwa Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Ia bisa melewati pencobaan itu karena ia telah melakukan discernment yang baik. Ia bisa melewati segala cobaan yang menggurkan manusia pada umumnya, apalagi ia sedang dalam keadaan lapar, haus, dan lemah. Di awal perikop dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, dan pada bagian akhir iblis mundur karena Yesus bisa menjawab, bisa melewati cobaan yang diberikan, dan setan mencari kesempatan yang pas untuk mencobai Yesus sekali lagi.
kita bisa merefleksikan bahwa ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita merasa dekat dengan Allah, memiliki hidup doa yang teratur dan tekun, berjuang menjadi kudus. Justru pada saat itulah kita akan diuji sama seperti Yesus. Sama seperti yang saya ceritakan di awal, ketika kita sudah lolos dalam sebuah cobaan, setan pun tetap mencari kesempatan untuk mencobai kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil dan kisah di atas, kita diingatkan untuk belajar berdiscernment. Berdiscernment berarti kita belajar membedakan mana roh yang menuntun kita pada kebenaran iman, kebaikan, dan roh yang menuntun pada kejahatan dan perbuatan yang tercela. Discernment yang baik dan menuntun pada kebaikan adalah bila kita berdiscernment dalam keadaan keheningan, pantang, dan puasa. Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan kita untuk berpantang dan berpuasa, dimulai dari membersihkan hati kita yang penuh dengan iri, dengki, amarah, dan dendam. Dan secara fisik, kita berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti bersedekah, berelasi yang sehat, dan saling mendengarkan satu sama lain. Amin.